Hai semua, kalau kalian melihat video ini berarti kalian adalah orang yang mau belajar tentang dunia trading dan juga cryptocurrency. Oke, namaku Andre, jadi aku mau membagikan informasi ataupun pengetahuan yang aku tahu tentang dunia trading dan juga cryptocurrency. Jadi ini adalah video yang memang sengaja aku buat untuk membantu teman-teman yang memang mau belajar trading. Jadi ini adalah video pertama yang mana nanti akan aku masukkan di sebuah playlist di mana kalian bisa memutarnya berulang-ulang dan kalian juga bisa mendapatkan informasi yang lebih terstruktur sehingga kalian bisa lebih memahami dalam dunia trading dan juga cryptocurrency. Jadi jangan lewatkan video ini. Oke, jadi dalam satu playlist ini aku akan buatkan beberapa video yang membahas tentang mindset dalam trading, kemudian cara mengatur keuangan atau money management dalam trading, dan yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan analisa dengan cara yang paling sederhana. Analisa di sini adalah analisa teknikal. Dan aku juga akan buat grup di Telegram yang mana kalian di sana bisa berbagi ataupun mendapatkan arahan saat kalian melakukan analisa teknikal. Jadi dalam satu grup itu aku harapkan semua member itu aktif dan juga bisa saling berbagi pengetahuan mereka. Tidak ada yang paling bodoh, tidak ada yang paling pintar. Yang ada adalah siapa yang mau belajar dan siapa yang tidak. Untuk grup analisa teknikalnya akan aku posting di grup Telegram yang sekarang. Jadi kalau kalian belum join di grup Telegramnya, linknya ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe. Karena di channel ini kalian akan mendapatkan banyak informasi tentang dunia trading, cryptocurrency, dan juga investasi yang lain. Oke, langsung aja untuk video yang pertama kita akan mulai dengan mindset saat kita melakukan trading. Oke, kenapa di video pertama harus mindset, bukan langsung kepada praktek? Oke, jadi teman-teman, saya sangat percaya sekali kalau segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini, nasib kita hari ini itu sangat ditentukan sama yang namanya perilaku kita di masa lampau. Jadi perilaku kita itu ditentukan oleh pola pikir kita. Pola pikir yang benar akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan juga pola pikir yang buruk akan membawa kita ke dalam kehancuran. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk trading, pastikan kalian sudah dapat pola pikirnya yang benar dulu. Langsung aja ke pola pikir yang pertama. Trading itu bukan judi. Trading bukanlah judi, tapi tidak semua orang yang berada di pasar kripto adalah trader. Jadi kalau kalian misalkan cari di kamus, trading itu artinya berdagang, berjualan. Nah, misalkan kalian tradingnya di kripto, itu artinya kalian berjualan di pasar kripto. Kalau kalian trading di saham, artinya kalian berjualan saham, berjual beli saham. Tapi trading itu nggak sama dengan spekulasi, tolong dibedakan. Oke, kita pakai contoh yang paling simpel dulu. Misalkan kalian adalah seorang pengusaha atau seorang pedagang, atau kalian berada di lingkungan pedagang, keluarga kalian seorang pedagang. Apa sih kemiripan dari setiap pedagang itu? Ketika seorang pedagang ingin membeli sebuah barang dari pedagang lain atau dari distributor lain, pedagang itu sudah tahu di harga berapa dia harus membeli sebuah barang tersebut. Harga wajarnya itu harga berapa. Bahkan biasanya pedagang itu akan mencari harga diskon atau harga yang lebih murah daripada harga pasarannya. Nah, setelah pedagang itu tahu di harga berapa dia mau beli, dia juga sudah tahu di harga berapa dia akan menjual barang tersebut kepada customernya. Oke, jadi udah dapat ya poinnya. Nah, sekarang aku tanya, kalau kalian trading di kripto, kalian sudah tahu mau beli koin di harga berapa dan menjual di harga berapa? Atau jangan-jangan kalian masih belum tahu di harga berapa kalian mau beli, di harga berapa kalian mau jual. Nah, kalau kalian belum tahu, itu kalian aku sarankan buat habisin satu playlist ini. Oke, kalau dalam trading, untuk menentukan harga jual dan beli, itu kalian bisa menggunakan analisa teknikal, gunakan analisa support dan resisten. Memang kalian bisa tetap untung tanpa melakukan analisa teknikal. Apalagi kalau kalian masuk ke market yang lagi bullish. Tanpa analisa pun kalian juga bisa tetap untung. Tapi kalau kalian belum bisa melakukan analisa teknikal, resikonya jauh lebih besar. Yang pertama, kalian bisa beli di pucuk. Yang kedua, kalian tidak tahu di harga berapa kalian harus jual. Trennya sudah berubah arah, dari naik ke turun, kalian juga masih tetap hold. Sehingga nilai dari investasi kalian terus dibawa turun. Udah kayak gitu, biasanya panik, makan pun tak enak, tidur pun tak tenang. Belum lagi kalau kalian tradingnya itu pakai utang, matilah Anda.
Mindset kedua yang harus kalian pahami adalah trading itu nggak cuma untung doang, tapi juga bisa rugi. Oke, trading ini kan sama dengan jualan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada orang yang kaya dengan cara berjualan? Oh, banyak. Lalu, apakah ada orang yang bangkrut karena berjualan? Oh, ada juga. Jadi, kalian harus paham bahwa trading itu nggak cuma melulu tentang untung, tapi juga bisa rugi. Jadi, disinilah penting melakukan money management. Bagaimana kita trading, itu sebaiknya jangan pakai utang. Trading juga nggak bisa asal-asalan, asal beli kemudian tinggal, terus kalian berharap koinnya akan naik tinggi di masa depan. Teman-teman, di pasar kripto itu ada banyak sekali koin yang akhirnya nggak bisa naik ke harga tertingginya atau ke all time high-nya. Begitu pula di saham, ada juga saham-saham yang nggak bisa naik ke titik tertingginya, justru malah berada di dasar. Jadi poinnya adalah berhati-hatilah dalam menginvestasikan atau membeli sebuah koin, saham, dan lain sebagainya. Karena nggak semua koin yang kalian hold itu akan profit di masa depan. Akan ada banyak koin yang justru hilang karena kalah bersaing dengan koin yang lain. Nah, kalau kalian masih pemula, saranku adalah berinvestasilah kepada koin-koin yang memang punya market caps yang besar, yang sudah tinggi popularitasnya. Teman-teman yang masih baru bisa kunjungi coinmarketcaps.com. Di sana ada urutan koin-koin yang punya market caps besar. Silahkan kalian bisa berinvestasi di top 10-nya saja. Koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, XRP itu adalah koin-koin yang memang punya market caps yang besar. Koin itu juga sudah ada bertahun-tahun ke belakang dan masih sustain atau masih ada sampai hari ini juga. Jadi bisa dibilang koin-koin ini sudah bertahan bahkan dalam kondisi krisis seperti pandemi sekarang ini. Ini cenderung lebih aman buat kalian para pemula daripada kalian coba beli sembarang koin. Toh juga belum tentu koin yang kalian beli itu akan naik. Tapi memang kalau kalian sudah yakin, kalian sudah pelajari untuk koin-koin tersebut, ya silakan. Mindset yang ketiga adalah jangan mau untung cepat. Bukannya nggak boleh kalau kalian pengen untung cepat. Tapi masalahnya banyak pemula yang terjebak dalam kondisi seperti ini. Banyak banget orang-orang yang masuk pasar kripto belum punya edukasi, asal beli, kemudian dia all in di satu koin. Dan koin itu adalah koin micin. Dia berharap kalau di masa depan koin itu akan naik tinggi. Tapi setelah mungkin beberapa hari dia beli dan koin itu terus-terusan turun. Dia kecewa, dia depresi. Jujur saya nggak pengen ini terjadi kepada yang nonton video ini. Teman-teman harus tahu kalau profit yang besar itu selalu diimbangi dengan resiko yang besar. Jadi kalau kalian masih pemula, saranku adalah alih-alih kalian memilih koin-koin yang punya fluktuatif yang tinggi, koin-koin yang bisa naik dengan tinggi, lebih baik kalian mencari koin-koin yang punya pergerakan yang stabil, tapi naiknya konsisten. Daripada kalian beli koin yang fluktuatifnya sangat kuat. Jadi fluktuatif itu maksudnya naik dan turunnya itu sangat ekstrim. Ya memang kalau kalian beruntung kalian bisa beli di harga terendah dan kalian bisa profit di harga paling tinggi. Tapi bagaimana kalau kalian menjadi pihak yang tidak beruntung? Bagaimana kalau kalian beli koin itu di pucuk? Dan setelah kalian beli ternyata koinnya harganya turun. Apakah kalian bisa menerima hal tersebut? Jadi kalau kalian trading fokuslah untuk profit konsisten, bukan profit dengan untung cepat. Poin yang keempat adalah sabar dan tenang. Dalam melakukan trading yang bermain gak cuma tentang logika, tapi juga tentang emosi dan juga perasaan. Jadi ketenangan dan juga kesabaran ini penting banget dan bisa kalian latih seiring berjalannya waktu. Jadi pengalaman itu sangatlah penting. Jadi dalam melakukan trading, pastikan kalian bisa mengontrol emosi atau perasaan kalian. Karena nggak jarang dalam trading itu biasanya kita akan ada perasaan seperti FOMO atau takut untuk ketinggalan. Misalkan teman kalian sudah beli koin A, kemudian kalian merasa kalian ketinggalan untuk membeli koin tersebut. Terus kalian tanpa analisa ikutan beli. Uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jadi pastikan kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian miliki. Karena keuntungan dan juga kerugian itu kalian yang tanggung. Mindset yang kelima adalah modal besar belum tentu untungnya besar. Teman-teman dalam melakukan trading itu kita selalu membawa beban. Jadi semakin besar modal kita, maka beban itu akan semakin berat juga. Artinya semakin besar modal kita, tanggung jawab untuk mengelola uang tersebut menjadi semakin besar.
Jadi bila mana kalian masih pemula, kalian belum pede dengan cara kalian dalam melakukan trading, itu silakan batasi kerugian kalian atau batasi kemungkinan terburuk yang terjadi. Misalkan kalau kalian punya modal 10 juta, kalau kalian masih belum pede dengan trading kalian belum tahu cara memilih koin yang baik, itu sebaiknya jangan pakai semuanya. Kalian bisa pakai mungkin 500.000 atau sejuta untuk latihan. Jadi gunakan modal seminimal mungkin untuk berlatih, supaya kalau latihan kalian itu misalkan kalian loss di sana, itu kalian tidak terlalu merasa bersalah. Daripada kalian asal beli dengan semua total uang kalian itu, dan ternyata kalian melakukan kesalahan dan separuh mungkin uang kalian itu habis. Jadi kalau udah begitu, balik modalnya agak lama. Jadi kalau kalian mungkin mau mempertimbangkan saranku, sebaiknya gunakan sedikit modal dulu, belajar pelan-pelan. Tambah pengalaman kalian. Kalau kalian sudah pede, kalian boleh kok pakai semua modal kalian. Poin yang keberapa? Oke, berikutnya adalah analisa teknikal bukanlah ilmu pasti untuk cuan. Analisa teknikal ini saya ibaratkan seperti ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian masa lalu untuk memprediksi kejadian di masa depan. Jadi semua tentang analisa teknikal adalah tentang prediksi. Bisa benar, bisa salah. Jadi analisa teknikal itu adalah berhubungan sekali dengan perspektif atau sudut pandang setiap trader. Jadi tidak semua trader itu punya sudut pandang yang sama, sangat bervariasi. Nah sekarang bayangkan dalam sebuah market itu ada sampai miliaran orang yang punya sudut pandang yang masing-masing berbeda. Lalu apa fungsi analisa teknikal kalau kita nggak pasti untung juga setelah kita bisa analisa teknikal? Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga di market. Bisa jadi karena bad news atau good news itu menyebabkan market bergerak liar. Tapi dengan analisa teknikal sangat membantu para trader bisa menentukan harga beli dan juga harga jual. Mengetahui arah market, apakah market lagi naik atau lagi turun. Nah, kalau kita sudah tahu kapan harus jual dan harus beli, kita tahu juga arah tren itu kemana, kan kita sebagai trader itu jadi lebih tenang. Kita jadi punya rencana dan juga tujuan yang jelas. Kita juga tahu bagaimana mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Kalau sudah begitu, kita mungkin akan terhindar dari yang namanya nyangkut, FOMO, dan lain sebagainya. Profit kita jadi lebih terukur. Karena itu tadi kita tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Jadi dalam analisa teknikal ini memang tidak memastikan kita profit, tapi meningkatkan potensi kita untuk profit. Prinsip yang terakhir adalah practice makes perfect. Jadi maksudnya latihan itu membuat kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang dunia trading, itu jangan henti-hentinya belajar. Jadi niatkanlah untuk belajar, baca lebih banyak artikel atau buku-buku. Kalau malas baca, kalian bisa nonton video, di YouTube banyak, di channel ini juga banyak. Belajarlah dari banyak orang, karena bagaimanapun juga gaya kita dalam melakukan trading, itu bisa sangat berbeda antar individunya. Nah, contohnya ada orang yang profil resikonya itu tinggi. Dia nggak apa-apa rugi banyak. Yang penting dia juga punya peluang untuk untung lebih banyak. Ada juga orang yang lebih konservatif. Misalkan dia nggak mau ambil resiko yang banyak. Dia mau profit yang konsisten aja. Jadi di dalam dunia trading itu ada bermacam-macam orang. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau kalian menonton video ini jangan henti-hentinya belajar. Belajarlah dari siapapun. Tidak cuma di channel ini tapi bisa belajar dari orang lain juga. Tetap berlatih dan pengalaman itu sangatlah penting. Kalau kalian masih bermasalah ataupun masih ragu dengan analisa kalian, silakan kalian berdiskusi. Caranya itu join dulu di grup Telegram kami di seputar investasi. Nanti untuk grup analisa teknikalnya akan aku buat lebih private, sehingga orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang aktif berbagi, aktif berdiskusi, dan juga mau belajar. Sehingga aku berharap dengan adanya grup itu, aku bisa membantu orang-orang yang memang niat untuk belajar. Oke deh, sekian aja. Ini adalah video pengantar aja. Jadi semoga mindset-mindset yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa lebih meluruskan pikiran kalian kalau ternyata dunia trading itu nggak sebaik yang kalian pikirkan. Oke, tetap selalu jaga kesehatan, happy cuan, dan juga ada next video itu ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe.
Akhir kata saya Andre, makasih.